Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil almi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu stuhune Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu iku qala, ngendika sinten Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, li Rasulillahi dumateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, alimni, kula aturi mucal sinten panjenengan ing kula, duaan ing doa, ad'u kang donga sinten kula bihi kelawan doa, fi sholati ing dalem salat kula. Qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh qul ngucapo sira, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma duh Allah, inni stuhune ingsun iku zalamtu zalim sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun zulman kelawan aniaya katsiron kang akeh wala yaghfiru lan boten ngepura adzunuba ing dosa illa anta angin sinten panjenengan. Faghfirli mongko kula aturi paring pangapunten panjenengan li dumateng kula maghfiratan kelawan pengampunan min indika saking ngarsonipun panjenengan. Warhamni lan kula aturi paring rahmah sinten panjenengan ing ingsun. Innaka setuhune panjenengan, anta nggih panjenengan iku al-ghafuru zat kang kathah pangapuranipun, ar-rahimu tur zat kang kathah welas asihipun. Hadis nomor 49 dari kitab Mukhtasar Shahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala, berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu doa sebelum salam. Hadis ini adalah hadis nomor 834 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana kitab Sahih Al-Bukhari ini adalah as-sahhul kutub ba'dal Qur'an, kitab yang paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Qur'an. Hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, lalu Imam Al-Bukhari ini memberi judul Babud Du'ai Qabla Salam, bab doa yang dibaca sebelum salam. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr, kemudian beliau dari Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu.
di mana beliau Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, 'allimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang mana aku berdoa dengannya di dalam sholatku. Di dalam sholatku ini, menurut keterangan di dalam Hasyiah ala Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, karya Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Asy-Shinwani, beliau menjelaskan bahwa qauluhu fi sholati ay fi akhiri sholati ba'da tasyahhudi al-akhir wa qabla salam. Jadi maksudnya di dalam sholatku ini adalah di dalam akhir sholatku setelah bacaan tasyahud akhir dan sebelum salam. Demikian juga keterangan ini disampaikan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tuhfatul Bari, syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau menjelaskan babud du'ai qabla salam ay ba'da tasyahudi wa sholati ala Muhammadin wa alihi. Jadi doa ini letaknya itu dibaca setelah tasyahud dan setelah membaca sholawat atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau, dan sebelum salam. Kemudian setelah Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Allimni du'aan ad'u bihi fi sholati," maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," katakanlah atau bacalah, "Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Sesungguhnya aku telah aniaya diriku sendiri. Aniaya diriku sendiri ini bimula basatima yastaujibul uqubah, dengan melakukan hal-hal yang berkonsekuensi terhadap siksa, yakni perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku telah menganiaya diriku sendiri dengan melanggar larangan-larangan Kau ya Allah, dengan penganiayaan yang banyak. Zulman katsiran. Di dalam suatu riwayat, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, disebutkan zulman kabiron, dengan penganiayaan yang besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sedangkan tidak ada satupun yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau ya Allah. Faghfirli. Oleh karena itu, maka ampunilah aku ya Allah, maghfiratam min 'indik, dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan kasihanilah hamba, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk membaca doa ini, yaitu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, doa yang hendaknya kita baca setelah kita membaca tasyahud dan membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, dan kita baca doa ini sebelum salam dari sholat kita. Memang betul bahwa di dalam hadis ini tidak disebutkan secara spesifik tempat di mana doa ini dibaca. Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam hadis itu hanya menjelaskan, "Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati," di dalam sholatku. Jadi memang tidak secara spesifik disebutkan tempatnya ada di mana bacaan ini. Namun demikian, ketika kita melihat judul yang ditetapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana judulnya Imam Al-Bukhari ini adalah salah satu bentuk ijtihad beliau, maka beliau ini menetapkan bahwa doa ini adalah doa yang dibaca qabla salam, di mana judulnya beliau menulis babud du'ai qabla salam. Demikian juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam menafsirkan atau menjelaskan makna fi sholati di dalam hadis tersebut,
ai fi akhiriha, yaitu di akhir sholat. Berkaitan dengan judul yang ditetapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan bahwa Imam An-Nawawi ini menyetujui istidlalnya Imam Al-Bukhari tadi. Imam Nawawi mengatakan istidlalul Bukhari sahihun. Benar. Li'anna qawlahu fi sholati ya'ummu jami'aha, karena makna kata fi sholati itu mencakup keseluruhan sholat. Dan posisi yang paling besar kemungkinannya itu adalah ya setelah membaca tasyahud dan sholawat atas Nabi SAW beserta keluarganya. Itu keterangan dari Imam An-Nawawi. Namun demikian memang ada sebagian ulama, salah satunya Al-Imam Al-Fakihani, di mana beliau mengatakan al-aula al-jam'u bainahuma fil mahallain al-madhkurain ayy sujud wa tasyahud. Menurut Imam Al-Fakihani rahimahullahu ta'ala, bahwa yang lebih utama itu mengkompromikan dua tempat yang telah disebutkan. Yang pertama ketika sujud, dan yang kedua setelah tasyahud, sebelum salam. Ini yang lebih utama menurut Imam Al-Fakihani. Memang betul, karena di dalam sujud pun itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, di mana terdapat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Bahwa lebih dekat-dekatnya seorang hamba kepada rahmah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika seorang hamba itu bersujud. Fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah membaca doa di dalam sujud. Berdasarkan hadis ini, maka membaca doa yang tadi diajarkan oleh Nabi SAW setelah tasyahud dan juga di dalam sujud, ini lebih utama menurut Imam Al-Fakihani rahimahullahu ta'ala. Naam. Jadi kalau misalnya kita menghendaki untuk membaca doa ini, dan juga mengkombinasikan dengan doa-doa yang lain misalnya, di dalam riwayat-riwayat yang lain, maka setelah kita membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat atas Nabi SAW, dan setelah membaca sholawat atas keluarga beliau, maka setelah kalimat innaka hamidum majid, kita dianjurkan sekali untuk menambah doa. Misalnya, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Baru kemudian dilanjut dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq tadi, yaitu doa Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathiron kabiron, ditambah kathiron dan juga kabiron, karena untuk mengkombinasi dua riwayat. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian lebih ahsan lagi, lebih bagus lagi ditambah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru setelah itu dilanjutkan kepada salam yang pertama. Kemudian terdapat faidah lain yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menjelaskan wa fi hadzal hadithi minal fawaidi aydan istihbabu talabit ta'lim minal alimi khususan fid da'awat al-matlub fiha jawami'ul kalim. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa kita dianjurkan untuk meminta pengajaran, mohon diajari oleh seorang yang alim, seorang yang berilmu, wabil khusus terutama berkaitan dengan doa-doa yang ringkas namun padat maknanya.
Wabil khusus doa-doa yang diajarkan yang ma'thur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini faidah pentingnya sehingga kita tidak sembarangan di dalam berdoa. Naam, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ila huna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.